Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Noviana Hasibuan, mengajar di SMK Negeri 1 Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Pembelajaran yang kurang efektif bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya perhatian guru terhadap kebutuhan dan minat siswa, kurangnya penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi dan menarik, serta kurangnya pengintegrasian kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran. Setiap murid memiliki latar belakang yang berbeda-beda, termasuk dalam proses pembelajaran di kelas. Sebagai seorang guru yang belum memahami kebutuhan siswa secara individu, mengakibatkan kurangnya keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang monoton dan tidak bervariasi membuat siswa merasa bosan, kurang tertarik dalam pembelajaran, dan juga kurangnya integrasi KSE. Seperti pembelajaran yang hanya berfokus pada materi akademik saja, tanpa memperhatikan pengembangan KSE siswa, membuat siswa kurang siap untuk menghadapi tantangan kehidupan yang sebenarnya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa di kelas untuk dapat merancang pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE. Hal ini dilakukan dengan mengobservasi, mengumpulkan data, dan melakukan analisis terhadap kemampuan dan kebutuhan siswa berdasarkan gaya belajar dan minat mereka melalui Google Form maupun paper. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa, selanjutnya saya menentukan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Strategi pembelajaran yang digunakan berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE, seperti pendekatan cooperative learning. Tahap selanjutnya, saya merancang rencana pelaksanaan pembelajaran. Langkah selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran. Di kegiatan awal pembelajaran, saya mengajak murid untuk berdoa, menanyakan kabar dengan menampilkan emotikon suasana hati. Murid diminta untuk mengutarakan perasaannya. Sebagai guru, saya mencoba memvalidasi emosi murid dengan meminta murid untuk menceritakan maupun menulis suasana hatinya. Kemudian melakukan ice breaking, menyampaikan tujuan pembelajaran, serta membuat kesepakatan kelas. Pada tahap ini, kompetensi sosial emosional yang dikembangkan yaitu kesadaran diri, pengelolaan emosi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Diferensiasi konten yang saya sediakan yaitu berupa tayangan video, PPT, PDF, link materi pada sebuah situs maupun YouTube, serta materi yang telah saya tempel di dinding ruangan kelas. Pada saat kegiatan inti yaitu diferensiasi proses, terlebih dahulu saya memberikan pertanyaan pemantik. Dari pertanyaan pemantik tersebut, saya meminta murid untuk berpikir, menulis, dan membagikan jawaban yang mereka peroleh melalui link Padlet maupun menuliskan di buku tulis. Kemudian, selanjutnya saya memberikan stimulus terkait materi yang akan dipelajari. Setelah itu, saya membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Di tahap ini, saya membagikan LKPD serta memberikan penjelasan yang jelas tentang tugas yang harus dilakukan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Diskusi ini membantu siswa untuk memahami tugas dan memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok dalam menyelesaikan tugas. Setelah diskusi, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Selama proses pelaksanaan tugas, guru memberikan bimbingan dan dukungan untuk membantu siswa memahami materi dan menyelesaikan tugas dengan baik. Setelah itu, perwakilan kelompok sesuai kesepakatan membagikan hasil diskusi dan kelompok lain memberikan umpan balik. Setelah tugas selesai, dipandu dengan guru, kelompok melakukan evaluasi diri untuk menilai keberhasilan mereka dalam menyelesaikan tugas. Evaluasi diri ini melibatkan penilaian terhadap kontribusi masing-masing anggota kelompok dalam menyelesaikan tugas dan hasil akhir tugas yang telah dilakukan. KSE yang dikembangkan di sini yaitu kemampuan berinteraksi serta kesadaran sosial. Selain evaluasi kelompok, guru juga melakukan evaluasi individu untuk menilai kemajuan belajar siswa.
Evaluasi individu dapat dilakukan melalui tes, memberikan kuis melalui KISIS maupun tiket pulang, yaitu saat selesai pembelajaran, saya memberikan pertanyaan untuk dijawab murid. Selanjutnya, dalam kegiatan penutup, setelah evaluasi kelompok dan individu selesai dilakukan, bersama siswa merefleksikan pembelajaran yang sudah berlangsung. Saya mengajak murid untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan, proses belajar yang telah dilakukan, dan membuat penyesuaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada kesempatan selanjutnya. Selama pembelajaran, saya memberikan pengarahan dan fasilitasi untuk memperkuat aspek-aspek sosial dan emosional yang terintegrasi dalam pembelajaran. Kita masing-masing ya. Sudah selesai. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE, saya perlu menciptakan strategi pembelajaran yang beragam dan menarik. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya yang ketiga, ini menjadi motivasi untuk meningkatkan keterampilan. Dampak perubahan bagi murid yaitu meningkatkan minat belajar, kemudian meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. Pembelajaran ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti kerjasama, empati, dan pengambilan keputusan yang baik. Kemudian dapat meningkatkan prestasi akademik karena pembelajaran dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan siswa. Namun, perubahan ini juga memerlukan dukungan dan kerjasama antara guru, siswa, dan pihak-pihak terkait lainnya. Demikian praktik baik implementasi kurikulum Merdeka yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.